Pas dia dateng bang, gue udah nggak sadar bang. Terus dia cerita, gue udah nodongin dia pisau bang. Gue udah megang pisau di depan pintu. Pergi. Pas, jadi tuh kamar gue ini nih bang, posisinya itu kamar nih, di bawahnya itu parkiran bang, parkiran mobil. Jadi gue kan cuma lantai 3 nih. Pas temen gue turun, nengok begini bang, gue lagi gelayutan bang di jendela. Lagi gelayutan? Sambil ketawa-tawa bang. Tapi lu sadar? Enggak. Wah, panggil security semua. Gua tuh lewatin tangga nih bang, walaupun ada lift kan gue lewatin tangga ya sambil olahraga. Gue ngeliat ada cewek bang, anak kecil di tangga, ngeliatin gue sambil senyum, bawa pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu warga dari Tangerang Selatan. Nah, orang di samping gua ini, dia punya cerita pengalaman horor nih. Waktu dulu dia tinggal di apartemen. Nah, langsung aja nih, kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya Mbak? Eza. Eza ya. Nah, jadi Eza ini kemarin ikut pendakian Gunung Sumbing ya, Eza ya? Oke, dan itu Gunung Sumbing ada horornya ya, horor banget ya. Mungkin di next cerita kali ya. Next, nanti gampang. Oke, thank you nih Mbak Eza ya, udah datang kemari dan berbagi pengalamannya. Tahan dulu Mbak Eza. Siap. Sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrukapslock. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Mbak Eza. Halo. Salaman lagi ya kita. Gimana nih Mbak Eza pengalaman horornya tuh Mbak? Jadi awal mula gue sewa apartemen tuh emang kan niatnya gue kan ngekos awalnya bang. Nah awal ngekos gue nggak bisa sebutin sih apartemennya di mana. Pokoknya adalah di Pulau Jawa. Cuman kalau gue sebutin sangat-sangat sensitif banget ya bang. Itu pokoknya tahun sekitar 2014-15 lah bang. Gitu. Lama juga ya Mbak ya? Lama banget. Waktu itu kan gue masih di kosan. Emang posisinya kan gue kan cuma ada kosan sepetak doang ya bang ya. Gue mikir kayaknya gue pindah aja nih gitu kan. Soalnya barang-barang gue kan udah mulai banyak nih. Dapet lah nih bang, gue di apartemen. Salah satu apartemen kamar 2 bang. Kamarnya 2? Udah gitu harganya murah bang. Murah banget dibandingin apartemen lain gitu kan. Nah habis itu kan posisinya kan gue pasti masih di kosan ya bang. Nah gue masih di kosan, gue packing, gue mau pindahan, malamnya kan gue tidur bang. Pas gue mau tidur itu belum hampir pengen pulas itu bang, tiba-tiba ngerekin gue gini bang, jangan pindah katanya gitu. Sontak gue bangun dong bang, karena kan teriakannya tuh emang benar-benar kenceng banget bang, yang bikin gue tiba-tiba kaget gitu. Gue pikir kenapa nih, apa karena mungkin gue halu aja kali ya gitu kan, emang gue nggak boleh pindah atau gimana, mungkin gue halu karena gue emang pengen banget pindah gitu kan. Nah singkat cerita gue udah mulai packing, gue pindah ke apartemen baru. Posisinya itu gue tinggal sama temen gue. Oh berdua nih? Nah temen gue kan orang luar daerah bang. Kebetulan dia ngerantau ke sini, gue bilang yaudah tinggal sama gue aja, nggak usah bayar. Temenin gue aja lah di sini gitu kan. Nah gue dipindah dibantu sama teman-teman gue yang lain, sedangkan temen gue yang ini nih yang bareng tidur sama gue, dia kerja bang. Dia kerja pulang otomatis malam dong, sebutlah namanya B, temen gue pulang, itu kan masih berantakan ya bang. Di kamar gue itu ada kasur, tapi baju-baju yang ada di lemari gue tuh gue pindahin semua ke situ bang, karena belum gue rapin ke lemari gue yang baru. Nah gue kasih contoh apartemennya ya. Nah jadi ini pintu di sebelah sini nih bang, di sini ada lemari, di sini tuh kasur bang, kasur dari apartemennya langsung bang. Nah samping gua ini, samping kasur ini
ada meja makan zaman dulu, tau nggak lo bang? Iya, zaman yang bulat Yang gitu. bulat. Nah samping lagi kan TV bang. Nah sebelah sini tuh kamar, 2 kamar bang. Di kasur kan masih banyak baju bang. Otomatis gue tidur itu di kasur yang depan ruang tamu bang, pas-pasan sama lemari, Iya. pas-pasan sama meja makan. Udah gitu teman gue pulang, udahlah kita tidur di depan dulu aja, gue bilang gitu sama teman gue. Soalnya gue males soalnya udah capek nih beresin pakaian. Ya udahlah tidurlah kita di situ bang. Singkat cerita udah malam. Temen gue kan otomatis kan capek ya bang, baru pulang kerja tidurlah dia duluan nih bang. Itu gue hari pertama ya bang. Oh itu hari pertama. Hari sama pertama dia, gue pindah di situ. Gue tidur jam 12, gue inget gue jam 12 malam teman gue tidur, gue masih main HP. Tiba-tiba itu bangku meja makan bang ditarik bang. Ada yang narik. Ada yang narik. Gue kaget dong, soalnya kan posisinya semua tuh gelap. Karena gue kayak masuk kalau tidur tuh gelap bang. Ditarik, gue mikir gini, siapa ya? Gue udah ngawur lah gitu kan. Udahlah mungkin perasaan doang atau gimana gitu. Pas singkat cerita nggak lama, dibalikin lagi bang bangkunya. Duh, dibalikin lagi, gue kaget tuh. Aduh, gue udah mulai panik. Teman gue udah pules dan karena gue kesian mau bangunin juga nggak enak ya kan bang. Akhirnya gue coba tidur, gue baca-baca, tidurlah gue bang. Besoknya bang, itu posisinya gue masih malas juga bang ngeberesin di kasur itu bang. Karena gue sendirian. Oh awalnya malas aja ya? Gue udah malas, ntar aja lah nunggu dia pulang dulu biar dibantuin walaupun bentar-bentar doang gitu kan. Udah gitu ketemulah nih malam lagi bang. Temen gue pulang lagi kerja nih bang. Tidur duluan lagi dia bang. Udah sekarang posisinya gue di sebelah TV. Tadi gue posisinya sebelah meja makan bang. Iya. Nah gue main HP jam 12 malam lagi. Lemari kan di depan gue nih bang. Di lemari kok ada yang gerak-gerak kayak ketak-ketak gitu loh. Pas gue nengok begini bang, itu ada kaki kuntilanak bang. Bukan kaki sih, baju gitu loh. Gue begini, kan gue pasti kan begini ya, begini. Astagfirullahaladzim, gue bangun be. Gue bangunin teman gue. Kenapa? Dia masih nggak mau bangun karena dia capek kan. Bangun, pindah. Gue bilang nggak mau. Akhirnya gue tutup selimut, gue baca-baca. Pas gue nengok lagi udah nggak ada bang. Itu posisinya gue udah bener-bener takut, setakut-takutnya kan. Karena gue emang tidur tuh malam bang. Gue nggak bisa tidur tuh jam 10, jam 11 tuh gue nggak bisa. Besok-besoknya tuh gue nggak diganggu nih bang. Masih normal lah. Istilahnya kan gue di situ kan kerja juga gitu kan. Tapi kerja gue kan nggak malam. Kerja gue siang. Nah singkat cerita temen gue ini pengen pulang kampung bang. Gue bilang lu pulang kampung sampai kapan? Nggak tahu. Soalnya kan dia belum ada event lagi. Kemarin kan dia kerja karena ada event. Ya kan ada event. Akhirnya dia pulang. Gue udah rapih nih bang, semuanya bang. Udah rapih pokoknya tuh. Kayak misalkan di kasur, jadi gue udah bisa tidur di kasur gue lagi. Nah, singkat cerita gue tidur di kasur gue lagi. Setiap malam jam 12 bang, itu bangku selalu digeser bang. Bangku yang di samping itu? Bangku itu, bangku zaman dulu ya kan. Digeser terus bang, setiap jam 12. Gue bilang, ini dia mau mengganggu atau mau menyambut gue karena gue orang baru di sini atau gimana nih gitu kan. Gue masih positive thinking, gue nggak mikir apa ya, yang aneh-aneh lah gitu kan. Mungkin pikiran gue, dia cuma mau nyambut gue loh di sini gitu kan. Nah teman gue pulang kan bang, ketemu lah gue ceritanya lagi di bawah nih, di bawah apartemen sambil beli makan, ketemu teman gue. Kebetulan dia itu kakaknya tinggal di situ bang. Nah kebetulan kan gue sendiri ya bang ya. Lu mainlah ke unit gue bilang gue sendirian nih, gue bilang gitu. Oh ya udah, sebutlah namanya M gitu bang ya. Ayo M, nginep lah, boleh tuh. Ya udah kan dia nginep. Setiap hari bang akhirnya dia nginep bang. Karena kan di kamarnya kakaknya itu ada suaminya, dia nggak enak atau gimana ya. Nginep. Dan bodohnya gue nih bang, kan ada tong sampah. Itu udah bau banget.
jam 12 malam. Gue pikir kan temen gue tidurnya kan sama kayak gue nih, pagi terus gitu kan. Ah, gue buang sampah, keluar bau nih kalau nggak dikeluar tidurnya gitu. Jam 12 malam bang. Gue rapin sampah. Kata temen gue, lu yakin mau keluar malam-malam? Lah kan deket, jadi posisinya gini bang. Kamar gue kan di lantai 3. Nah di sini kan kamar gue nih bang. Di sini tuh pintu darurat, tapi kan namanya apartemen zaman dulu itu pintu darurat kebuka bang. Nah di sini tangga, di ujung sana tangga bang. Jadi gue buang sampah tuh di sini. Ya kan? Gue buang sampah. Kan terus gue balik ke kamar dong bang. Nah pas gue balik dari ujung tangga sebelah sini bang, ada orang hitam gede banget. Gue pikir tadinya itu, mohon maaf banget nih, kan di situ banyak juga orang-orang yang berkulit hitam tinggal di situ ya. Gue pikir orang hitam, dari kejauhan manggil gue gini bang. Ya kan gue mikir kan gue dipanggil ya bang ya, jam 12 malam bang. Ya gue samperin dong bang. Pas gue mau samperin, udah ngeliatin kamar gue nih bang. Gue mau udah samperin, tiba-tiba hilang bang kayak angin. Si yang hitam itu? Yang hitam itu. Nah di sini lah bang awal mula gue digangguin terus-menerus bang. Abis dari lat itu, gue kan balik ya bang ke kamar gue. Ngos-ngosan ya, lari lah bang gue. Gue buka pintu, teman gue nih, lu kenapa kak? Gue diem bengong. Lu nggak setan kata dia gitu kan. Gue gini-gini aja bang. Ya kak, emang lu gak tahu di sini? Udah besok aja ya ceritanya. Gue bilang gitu. Gue panik nih. Gue bilang gitu kan ya. Ya udah besok aja, tidur aja lu kak, tidur. Akhirnya gue panas dingin bang. Dibalurin lah badannya minyak sama teman gue karena dia tahu lah gue udah takutan banget bang, udah ketakutan. Soalnya bener-bener kayak angin bang hilang, kayak gitu loh. Singkat cerita, kan setiap gue pulang kerja kan ada temenin kan temen cowok di situ kan sering main gitu kan. Dari sinilah gue tuh mulai digangguinnya bang. Awal tuh gue lagi seneng-seneng, tiba-tiba tuh gue kayak diem, bengong, kayak orang step bang. Lu tau kayak orang ini nggak sih kalau ini penyakit apa sih namanya? Yang tiba-tiba diem gitu? Diem terus step keluar air liur. Oh ya, ngeces gitu air ya? liur, kejang-kejang bang. Tadi mikirnya kena penyakit apa sih kalau ini kan? Ya pokoknya itulah ya. Itulah pokoknya ya. Nah kejang-kejang, wah ngapa nih orang? Dibawalah ke rumah sakit bang. Kebetulan kan gue itu punya penyakit hipertensi bang, darah tinggi. Nah kata dokternya, bilang ini ada hipertensi ya? Iya. Gue bilang ini mah nggak apa-apa kok, cuma hipertensi aja, cuman obatnya mesti diminum. Tapi yang gue bingung, gue kena hipertensi tuh nggak pernah sampai kejang-kejang gini loh bang, kayak ayan gitu kan. Nama hipertensi kan pasti stroke kayak gitu kan. Terus menerus bang itu bang, selama berminggu-minggu. Gue pikir emang gue karena penyakit ayan atau gimana nggak ngerti. Nah puncaknya itu tiba-tiba temen gue, kita udah pulang nih, nyampe apartemen, gue santai aja gitu kan, capek, bengong. Tiba-tiba gue diceritain nih bang sama temen gue yang ini, tiba-tiba gue ketawa bang, ketawa ngakak, ketawanya tuh kayak bener-bener berat, terus kayak suara cowok bang, suara cowok ngamuk. Gue gimana sih kalau bisa sendiri kesurupan ya? Ngamuk, gue ngamuk pokoknya. Wah ngapa lu katanya gitu kan, dipegangin bang, kata temen gue, kuat banget bang gue. Biasanya kan kalau cowok megang cewek lagi ngamuk kan masih bisa kontrol bang, ini lepas mulu bang, gak kuat bang dianya bang. Akhirnya wah kenapa lu ketawa-ketawa terus bang. Akhirnya wah jangan-jangan kesurupan nih. Temen gue ini kan bingung ya, posisinya kan dia kalau di unit kan di apartemen itu kan kita kan nggak bersosialisasi sama tetangga ya bang, masing-masing gitu. Akhirnya di setel baca-bacaan lah bang, lama katanya teman gue tuh lama, lu baru bisa keluar pas gue pencet kaki lu, katanya dia bilang gitu. Pas gue sadar, duh kenapa ya, gue bilang, lu kesetan nih katanya gitu kan. Lu kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba badan gue panas nih bang, di sini nih bang. Oh belakang lu itu? Panas, gue tuh pakai panas gitu di sebelah sini. Serius tuh? Iya, apa jangan yang gara-gara kemalu ayan kali? Gak tahu ya, gue bilang gitu kan. Terus nggak lama abis itu, minggu besoknya lagi,
begitu lagi bang gue. Ketawa lagi. Dan yang parahnya bang, pas di sini ngomong, pergi kamu, gitu. Ini punya saya. Oh, kayak gitu. Ini milik saya. Kamu mau mati atau saya mati? Atau gue lah gitu ya yang mati. Pergi kamu. Gitu bang. Dia suruh pergi bang. teman lu gituin? Nah akhirnya teman gue makin takut dong ya kan bang. Akhirnya teman gue telepon adik gue. Nah adik gue kan juga bisaan nih bang. Ngerti lah gitu kan. Ngerti soal-soal kayak gitu. Adik gue belum dateng, tiba-tiba gue ngomong gini bang sama teman gue nggak tahu ya kalau misalkan dia tuh ngadu ke adik gue, ngapain lu nelfon adik gue ngomong gitu bang, kayak seolah udah tahu gitu loh. Dia langsung diem, kalau lo tahu kalau gue mau nelfon adik lu, apaan sih lu, gue nggak ngomong apa-apa. Kayak langsung sadar lagi gue nya bang. Sadar lagi. Nah singkat cerita adik gue dateng, adik gue ngeliatin gini, kayak gitu. Ya udah, coba nanti ini aja kita cari orang pinter lah. Tadi gue cari, kata adik gue gitu kan bang. Akhirnya dicari tuh sama adik gue masih begitu juga bang. Sekarang lebih cepet bang harinya bang, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Kayak gitu lagi tuh. Kayak gitu terus sampai gue bilang, setiap gue sadar tuh, gue sakit badan gue, tolong, gue bilang. Badan gue tuh kayak digebukin, setiap abis di itu tuh kayak digebukin bang. Diurutin, nah setiap abis kesurupan diurutin. Kata adik gue, kalau kesurupan pencet kakinya paling ujung jempol, kayak gitu kan. Terus baca-bacain surat. Kebetulan temen gue kan non muslim ya bang, bingung dia juga kan ya. Nah singkat cerita, temen gue pulang nih bang, yang dari kampung nih bang. Oh yang cewek, itu. Temen gue yang dari kampung kan pulang nih. Iya. Dengan posisi dia nggak tahu kalau gue tuh sering kesurupan bang. Nah pulang, gue masih normal kan nungguin dia pulang. Dia bilang pulang jam 5 subuh sampai di apartemen. Masih ketawa-tawa gitu bang, nungguin dia pulang. 2 hari kemudian dia bilang, Kak gue mau kerja tapi gue pulangnya ke rumah pade gue ya. Dia bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, dia mau main ke rumah padenya. Nah malamnya itu gue ngamuk lagi bang. Malam itunya? Ngamuk lagi. Nah temen gue bingung kan, kesian nih kalau gue sendirian malam-malam di sini, takut terjadi apa-apalah gitu. Akhirnya telepon temen gue nih yang dari itu, yang di rumah padenya itu, lu pulang deh, jagain si Eza gitu kan. Gue takut dia kenapa-napa. Pas dia dateng bang, gue udah nggak sadar bang. Terus dia cerita, gue udah nodongin dia pisau bang. Gue udah megang pisau di depan pintu. Pergi. Kayak gitu bang. Tapi lu nggak sadar? Gue nggak sadar. Okay. Pergi, dia bilang gitu kan. Teman gue untung bawa saudaranya nih, untungnya bang. Akhirnya didorong sama saudaranya, dipegangin, pisaunya masih di sini bang, di tangan gue. Temen gue yang cewek ketakutan dong, ditepak langsung kan pisaunya, ngamuk lah gue bang. Lama, kata temen gue lama, dibaca-bacain nggak keluar-keluar bang. Kuat banget ya? Kuat banget bang, temen gue udah nggak apa kewalahan tuh berdua, megangin gue tuh udah kayak kewalahan gitu loh bang. Dibaca-bacain berjam-jam baru keluar bang gue. Akhirnya adik gue nemu kan orang yang ngerti gitu loh bang. Orang yang ngerti, diajak lah gue di satu daerah lah gitu kan, diajak. Terus gue nyampe deh bang ke sana bang. Gue bilang kan masuk, assalamualaikum, gue bilang gitu. Pas gue baru mau masuk bang, tuh orang ngomong gini, yang orang pintarnya, ngapain kamu ngeliat saya kayak gitu bang. Ya kan gue mikir, lah gue salah apa ya kan? Saya bukan tuh di belakang kamu. Gue langsung, gue makin panik ya. Gue makin, siapa di belakang gue ya kan? Gak ada, gue bilang ada. Tuh dari tadi marah-marah aja katanya gitu kan. Udah duduk sini, duduk kan. Kenapa gitu? Dia bilang, apa ada yang ngikutin kayak gitu? Gak tahu, saya juga baru tahu dia ngomongin kalau ada yang ngikutin. Gue bilang gitu kan ya bang. Iya. Oh ya udah, duduk dulu, wudu. Gue udah suruh wudu, suruh bersih-bersih lah wudu, pakai mukena. Rukiah lah tuh bang gue. Di malam itu juga? Gue dimintain kayak nama panjang sama apa sih tanggal lahir, kayak gitu. Dibaca-bacain,
Gue nangis bang, ngamuk-ngamuk. Tapi gue sadar bang di situ bang posisinya. Gue ngerasa emang diri gue tuh panas-panasnya. Habis dibaca-bacain kayak gitu, ngomong kayak gini lah bang, si bapak ini. Maaf ya, saya bukannya nakutin, katanya gitu. Cuman ini yang ngikutin kamu udah mendarah daging. Ke badan lu? Ke badan gue bang. Sontak gue kaget. Gue diem dong. Terus mesti gimana? Gue makin panik ya bang. Ya kamu mesti memperdalam ilmu agama lah. Kata adek gue, makanya lu sholat gitu. Makanya lu sholat yang benar, ngaji. Enggak bilang. Terus gimana nih Pak gitu. Biar saya capek gitu kan. Saya tahu kamu capek. Tapi saya cuma bisa ngelepas dia sekarang, tapi suatu saat dia bakal bisa datang lagi. Katanya gitu bang. Saya nggak bisa ngunci. Kata si bapak itu. Saya nggak bisa ngunci. Kamu harus cari orang yang bisa ngunci. Gitu. Ya kan gue makin takut ya siapa. Gue bilang sama adik gue, tolonglah carilah siapa ke lu cari ke pedalaman deh. Gue udah ketakutan. Posisinya kan gue udah nggak tenang bang hidup gue jadinya gitu kan. Ya udah, ntar gue cari. Soalnya udah mendarah daging. Dia nggak mau keluar bang. Nggak mau keluar. Nah singkat cerita sembuh tuh bang. Berapa hari bang gue sembuh berapa hari. Normal lagi tuh. Normal, biasa kayak normal gitu. Tidur enak, makan enak. Tadi tuh gue bener-bener tiap hari tuh bengong. Gue mikirin gimana caranya supaya dia tuh bisa keluar lah dari badan gue bang. Nah habis itu yang epicnya lagi nih bang. Pas temen gue, kan kita pulang kerja lagi nih malamnya tuh bang. Abis ketawa-tawa gue bang, ketawa-tawa gue sampai sebat lah ya kan, sebat, rokok, gue bengong lagi. Teman, jangan bengong. Gue langsung berubah, pokoknya tuh kata teman gue, setiap gue kesurupan bang, muka gue tuh berubah, suara gue tuh beda, ketawa gue tuh ya nggak biasa yang gue ketawain, dan gue nggak bisa nyontohin ketawanya itu bang. Itu bener-bener serem banget katanya gitu kan. Terus dia ngomong, dia sebutin namanya bang siapa, tapi gue nggak bisa nyebutin di sini takutnya dia datang. Kayak gitu kan. Dia sebutin lah, kita sebutlah si Hitam gitu ya. Tapi gue tahu namanya siapa. Kata temen gue itu dia nyebutin namanya dia siapa gitu. Dia bilang kesurupan lagi nih gue bang. Kesurupan lagi. Seminggu kemudian kesurupan lagi gue bang. Sebutin nama dia. Dia bilang ini punya saya. Ingat kamu, ini punya saya. Saya mau bawa dia. Gitu kan. Kamu nggak bisa ngatur-ngatur saya. Nah teman gue bilang, saya nggak percaya kamu, saya percaya Tuhan. Dia bilang gitu. Namanya setan nggak bisa bawa manusia pergi. Yang bisa mencabut nyawa itu cuma Tuhan, digituin sama teman gue bang. Gue ngamuk lagi bang. Sampai temen gue kecakar bang. Kuku gue nggak tajam bang, tapi kecakar abis di sini bang. Pas gue sadar-sadar temen gue udah berdarah bang sini. Udah pada kecakar sama gue. Jadi setiap gue kesurupan itu kata temen gue tuh gue begini-gini bang. Nyakarin diri sendiri. Sampai pas gue sadar pun di sini gue tuh pada kobes. Pada kobes, bekas cakaran gue sendiri bang. Kayak gitu kan. Nah udah gitu normal lagi bang, seperti biasa bang. Puncaknya tuh di sini nih bang. Ini gue bener-bener malu semalu-malunya sampai satu apartemen tuh keluar semua bang. Puncak semalu-malunya gue ini. Jadi gue ngamuk lagi. Itu gue ngamuk dari siang bang. Dari siang? Sampai malam nggak kelar-kelar bang. Jadi gue sadar, masuk lagi, sadar, masuk lagi. Ngomong, gue mau bawa dia pergi, saya mau bawa dia pergi. Kata dia bilang, kamu gak usah ganggu. Katanya nggak usah ganggu, katanya gitu kan. Akhirnya gue sadar tuh jam 12 malam sadar bang. Dia pulang kan, temen gue pulang nih. Pas, jadi tuh kamar gue ini nih bang, posisinya itu kamar nih. Di bawahnya itu parkiran bang, parkiran mobil. Jadi gue kan cuma lantai 3 nih. Pas temen gue turun, nengok begini bang. Gue lagi gelayutan bang di jendela. Lagi gelayutan? Sampai ketawa-tawa bang. Tapi lu sadar? Enggak. Wah, panggil security, semua panggil security kan. Gue diceritain ya bang ya. Panggil security. Gue diceritain sama temen gue gitu.
Akhirnya gue nggak mau berontak bang, nggak mau, cuma punya saya katanya gitu. Takutnya kan gue jatuh ya bang ya, tinggal nama doang. Akhirnya ambil kasur, dibawa kasur bang. Takutnya gue loncat, kayak tahu-tahu gue loncat ya. Tahu-tahu gue loncat kan. Tahu-tahu gue loncat. Nah, kan banyak security nih bang. Coba dobrak pintunya. Wah dikunci nih, gitu kan. Kan udah gue kunci bang, emang bang. Pas gue mau tidur gue bilang, temen gue pulang, gue kunci. Kan gue mau tidur ya kan. Terus gue sadar bang, itu security udah pegangin gue banyak banget bang. Di atas itu? Di kasur gue. Di kasur. Katanya diceritain, security jebol. Ngedobrak bang, ngedobrak pintu unit gue bang. Ngejar, terus yang tadi ya gue gelantungan, ditarik bang. Langsung ke kasur dong, ditarik. Ngamuk lagi gue bang di situ bang. Sampai semua orang unit pada keluar dong, karena gue kenceng bang teriakan gue bang. Gue kan jadinya kan malu ya, dipikir gue kenapa gitu. Waduh gimana nih, untungnya ada security yang ngerti bang. Dibaca-bacain keluar tuh bang. Badan gue kan udah ada sebagai luka ya, bawa aja ke dokter nih gitu kan. Dibawalah ke dokter bang. Kata dokter, ini mah nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Yang lebih lucunya tuh dokter nyaranin gue gini, Bu, coba Bu ke psikiater aja. Mikirnya tuh gue gila bang, ya kan? Mikirnya gue gila, gue tuh nggak gila. Emang sih hampir gila karena sosok itu gitu, sosok yang mengganggu gue mulu gitu kan. Hampir gila lah. Dibawalah gue ke psikiater ya bang sama temen gue. Gue gak bisa cerita apa-apa, soalnya kan pasti dia nggak percaya sama yang gue omongin. Soalnya kan ini kan beda jalur lah gitu bang. Jadi gue cuman nangis. Jadi mau cerita apa? Ya cuma nangis bisanya bang, gue bang. Gak tahu mau cerita apa gitu kan. Akhirnya gue dikasih resep dong sama obat dokter. Pasti dikasih obat buat tenangin lah bang gitu kan. Nah minum tuh gue obatnya kan. Gue ngerasa memang tenang bang. Cuma alam sadar gue kan berbeda bang. Bukan karena gue sakit jiwa gitu loh bang. Akhirnya gue udah capek bang, udah siap gue kesurupan itu badan gue tuh udah kayak digebukin bang. Telepon lah, gue tadi tuh awalnya nggak mau telepon almarhum bapak gue bang, nggak mau bang gitu kan. Akhirnya gue telepon lah bokap gue ceritain semuanya. Kata bokap gue, ya udah nanti coba ayah kesana, katanya gitu kan. Nah bokap gue datang nih bang, beramai-ramai ceritanya sama adik-adik gue lah. Bokap gue yang masuk kan adik gue duluan nih. Bapak gue coba gini bang, nengok, begini, keluar lagi bang. Keluar lagi. Kata bokap gue, ambil ayah minum, ayah mau di sini aja. Gitu, bokap gue bang. Menarik nih. Ayah nggak masuk, gue bilang gitu kan. Nggak, ayah di luar aja. Mungkin bokap gue nggak mau bikin gue panik ya bang ya. Nggak mau bikin gue panik. Gini deh, ikut ayah yuk pulang, gitu bang. Ya udahlah ntar aja minggu. Kalau lagi ada ini, ya udah minggu ya. Emang ayah lama? Enggak, tak. Adik gue emang pengen berenang kan, masih udah berenang. Udah kita berenang aja lah. Daripada di sini cuman gitu doang. Berenang tuh akhirnya bang. Singkat cerita udah nyampe hari Minggu, gue ke bapak gue nih bang. Gue cerita, diobatin sama bapak gue. Nah, gue dikasih jimat nih bang. Sama bokap gue. Dikasih jimat sama bokap gue. Dibilangin, ini nggak boleh dibuka ya. Ya, gue bilang. Ingat, nggak boleh dibuka. Dia tuh cuma kayak kertas, cuman di dalam tuh diisi bang. Gue bandel bang. Bodoh lah, gue ya udah gue bawa. Pokoknya kemana-mana dia harus dibawa. Emang bener bang, gue nggak digangguin lagi bang. Sampai situ gue normal lagi. Seminggu, 2 minggu, gue normal lah gitu kan. Gue normal, nah hari itu gue iseng bang. Gue buka lah itu jimatnya. Karena gue kenakalan gue ini. Gue penasaran apa sih isinya gitu kan. Gue penasaran, gue buka, itu ada kain sama bacaan ayat-ayat gundul lah. Oh gini doang. Gitu doang pikiran gue ya bang, gue tuh kayak ngeledek gitu loh. Oh gini doang. Dari situ abis gue buka bang, malamnya kumat lagi gue. Masuk lagi sosoknya bang. Akhirnya temen gue ada nyaranin bang, coba bawa ke dukun.
Habis gue di rukyah kagak sembuh-sembuh bang. Iya. Gak bisa dikunci katanya, udah mendarah daging. Bawa ke dukun katanya gitu. Akhirnya dapat lah nih bang dukun ceritanya. Duh gue bukannya mau musrik ya, karena emang ini kan ya udahlah gitu kan. Daripada gue kan apa-apa kayak gitu. Dibawa ke dukun, gue dimandiin kembang bang. Tuh dukun tapi nggak ngomong apa-apa masalahnya bang. Diem aja. Cuma nggak apa-apa. Oke. Tapi dia bilang, tapi nanti pulang dari sini seminggu sakit ya. Seminggu sakit. Seminggu sakit ya, ngomong gitu sama temen gua. Jagain ya, kayak gitu kan. Pas pulang besoknya bang, yang gue bingung, yang sebingung-bingungnya gua bang. Gue pulang bangun, gue inget tuh flashback gue terakhir ke rumah emang dukun itu bang. Tapi gue kayak lupa ingatan bang. Lu nggak tahu? Nggak tahu apa yang terjadi sama diri gue. Iya. Sampai kan waktu itu gue punya anjing kecil. Lah, kok ada anjing? Kapan gue pelihara anjing? Itu anjing yang baru gue beli sebulan 2 bulan lalu kalau nggak salah bang. Iya, iya. Kapan gue pelihara anjing? Gue mikir kan di apartemen gak boleh ada anjing ya. Kok kayak orang goblok bang? Gue ngomong kan, pas gue buka HP, lah ini buka HP gue gimana? Gue nggak tahu passwordnya, gue lupa, gue salah password terus bang. Akhirnya gue kan namanya iPhone ya bang, kan tombolnya begini tuh. Iya. Bisa bang, untungnya bang. Untungnya ya bang bisa. Buka pakai jempol gue gini kan. Temen gue datang, kenapa? Udah sehat ya? Gue kayak orang goblok. Gue kemarin ngapain ya? Lu nggak inget? Enggak. Lu inget gak terakhir kita ngapain? Ingat. Ingat gue yang terakhir. Gue bilang, kita terakhir ke rumah si dukun itu kan? Gue bilang, iya. Terus yang lu kemarin tuh gak inget? Gue pikir, gak tahu. Aku jadi kayak gini, kayak orang goblok ini ya bang. Gue bang. Gue diam. Gue ngapain ya kemarin ya? Nah malamnya bang, gue panas bang. Oh, meriangin nih. Meriang gue. Gue pikir minum obat sembuh lah ya. Minum obat sembuh lah gitu. Pas diminumin, gak sembuh-sembuh bang. Tetap meriang sehari, 2 hari, sampai 4 hari bang. Baru sembuh bang. Tapi kayak temen gue ngomong gini. Nah, gue senang nih liat lu kayak gini nih. Lah emang gue kenapa? Kemarin-kemarin, lu tuh orang gila. Dia bilang gitu. Ya orang gila lah. Dia sih gak mau ceritain tentang gue kesurupan itu ya bang ya. Iya, iya. Sekarang tuh gue udah berubah lagi. Muka gue tuh udah nggak suram gitu loh, kayak ceria lagi kan, gue orangnya ya santuy gitu kan, ceria lagi lah muka lo. Soalnya kayak temen gue tuh, gue semenjak di setanin itu tuh bang, orang hitam itu bang, gue tuh kalau misalkan dijailin dikit tuh kayak sensitif bang, kayak dikit-dikit tuh ngamuk, dikit-dikit tuh marah gitu pokoknya gue. Akhirnya ternyata bang itu cuma bisa bertahan sampai sebulan. 1 bulan. 1 bulan bertahan lah. Gue udah seneng, istilahnya gue mah happy, udah seneng ya kan. Teman gue juga udah nggak ngerepot, ya istilahnya gue nggak nyusahin dia lagi gitu kan. Tiba-tiba masuk lagi bang. Sosok itu lagi masalahnya bang. Terus tuh ngomong gini, gue balik, gue kembali. Ngomong gitu bang, gue kembali sambil ketawa. Wah, gue kagak nggak bisa ya kalau misalkan suruh ketawa gitu. Jangan serem. Gue kembali. Dia bilang gitu kan. Temen gue langsung, waduh, langsung panik lagi kan. Ditelepon lagi adek gue. Hai, ini kakak lu nih, umat lagi. Akhirnya adek gue tuh berminggu-minggu bang hidup di situ. Sedangkan adek gue kan punya istri ya. Jadinya ya udahlah, nemenin gue di situ. Udah gue ngomong sama istrinya nggak apa-apa daripada kenapa-napa guanya gitu kan. Dia kerja, adik gue pulang kerja tuh jam 12 malam gitu kan. Setiap jam 12 malam dia baru balik. Pas adik gue di situ nggak kenapa-napa bang. Normal aja ya? Normal aja. Nah pas adik gue udah bilang bininya lagi hamil kan, kesian juga ya, gue pulang aja lah. Gue bilang kesian lah bini lu lagi hamil. Gue bilang nggak apa-apa, aku udah sehat. Gue bilang tapi kalau ada apa-apa hubungin ya. Iya, adik gue pulang, malamnya kumat lagi bang. Kan gue capek ya bang ya. Ini mau sampai kapan? Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ngadu lagi deh bah ke bapak gue. Bapak gue akhirnya nanya, dibuka ya? Dia bilang gitu bang. Iya, gue bilang gitu. Gimana sih kamu?
kok dibuka, kan dibilang jangan dibuka. Bandel banget. Ya udah, pindah. Oh, pindah tempat. Akhirnya gue disuruh pindah kan sama bokap gue. Akhirnya gue, ya udahlah, mau di mana? Gue cari pindah cuma di sini doang yang murah masalahnya bang. Soalnya waktu itu kan uang gue emang terbatas ya. Iya. Ya udahlah, gue cari yang lebih murah lah apartemennya. Ternyata ada bang, tapi cuman kayak studio gitulah, nggak yang segede yang kamar yang kemarin gue tepatin itu. Akhirnya singkat cerita gue packing, gue pindahan. Itu tuh di sini gue tuh berat nih bang. Wah panas di sini gue tuh panas. Itu masih di apartemen yang lama Masih nih? di apartemen yang lama. Pas lagi pindahan? Panas bawa di sini gue. Akhirnya, tapi gue nangis mulu bang. Jadi setiap kita kan pindah ya nangis. Setiap pindah nangis. Nah udah gitu, besoknya mau pindah, tiba-tiba bang. Kan dulu kan gue nggak ngopi ya bang ya. Iya. Gue nggak ngopi bang dulu bang. Diem, kopi, gue bilang gitu kan. Temen gue bilang, lu kan nggak ngopi, gue mau kopi hitam. Kopi hitam. Dia bilang, lu nggak ngopi, digituin sama temen gue. Teriak gue, kopi. Kan gue punya kucing ya bang, kucing gue cekek bang. Langsung lah temen gue narik kucingnya, tangan gue ditepak tuh bang. Karena kucing gue tuh udah keleleban, karena gue cekek kan. Temen gue yang lain tuh, posisi masih pada kerja bang. Masih pada kerja, dia sendiri, kamar masih berantakan karena kita kan mau pindah. Diobatin lagi lah, dibaca-bacain lagi, kan masih ada air dari bokap gue, disemprotin, tas. Normal lagi. Nah singkat cerita gue pindah, hawanya beda bang. Hawanya itu udah beda. Wah kayaknya gue di sini bakal aman-aman aja nih. Oh, apartemen yang baru Yang nih? baru. Udah pindah nih ceritanya bang. Kira alhamdulillah gue mikir gue bakal tenang nih. Tenang, pokoknya gue udah gak gangguan lagi sistem itu. Gue udah capek, gue udah bilang gila. Sampai gue dipermalukan di apartemen, ya kan. Singkat cerita gue pindah kan ke tempat apartemen gue yang baru. Itu emang suasananya tuh lebih enak bang. Lebih, kalau yang dulu kan agak-agak kayak sumpek ya. Walaupun gede tuh sumpek, ini kecil tapi tuh udaranya tuh lebih enak gitu. Nah habis itu seminggu, 2 minggu gue habis pindahan dari situ berberes, tapi gue mempercepat waktu gitu loh bang. Jadi biar nggak kayak dulu lagi gue memperlambat, apa mungkin yang dulu gue memperlambat mereka nggak seneng berantakan atau gimana gitu kan, karena gue digangguin yang bangku yang digeser itu loh bang. Iya. Nah kayak gue mempercepat waktu, kelar beres-beres. Gue seminggu 2 minggu tuh nggak ada masalah apa bang, normal, biasa-biasa aja. Di tempat yang baru ini nih? Yang baru ini, pas gue udah lama sekitar 3 minggu lah di sana, gue datang bulan nih bang, datang bulan. Kan namanya orang datang bulan tuh bawaannya kan emosi ya, kesel gitu bawaannya. Tiba-tiba bang, siangnya kemasukan lagi gue bang. Kemasukan lagi gue ngamuk lagi, ngomong gini, kemanapun dia pergi saya ikut, gitu bang. Nah temen gue yang cowok ini kan makin panik ya, ngomong gini, percuma pindah dong kalau kayak gini. Pertama buang waktu, buang uang, ya kan. Ngapain pindah kalau kayak gini, kalau masih diikutun terus. Ya kan posisinya gue capek ya bang, gue udah capek, bener-bener capek. Gue sampai kapan gitu di kayak gini terus, sampai kapan gue bakal diikutin sama makhluk ini terus. Nah gue telepon lagi bokap gue bang, almarhum bapak gue ya. Ayah ini gimana nih, aja udah capek digangguin terus, dimasukin terus. Gue bilang gitu kan bang. Ya udah, kita juga bentar lagi udah gak digangguin lagi. Nah bapak gue ngomong gitu tuh bang. Ya kan gue gak tahu ya bapak gue ngomong gitu karena apa ya. Ya gue biasa aja gitu kan. Akhirnya abis kemasukan itu lagi tuh, si item itu lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak digangguin bang. Aman-aman aja itu? Aman-aman aja. Singkat cerita gue kesel. Masuk lagi bang. Jadi setiap gue kesel nih sekarang bang, masuk bang dia. Setiap gue, misalkan lu ngomong salah dikit nih, bikin gue sakit hati gitu ya. Semestinya nggak bikin sakit hati, cuma memang ngarahin doang langsung, boom, ngamuk, sengamuk-ngamuknya gue.
Akhirnya karena di situ kan posisinya apartemennya lumayan mahal ya bang. Jadi ya gue mikir, duh yang mahal itu maintenance-nya bang. Oke, biaya bulanan. Biaya bulanannya. Gue mikir pertama kecil, barang gue banyak, apa gue pindah lagi ya? Nah, akhirnya coba cari lagi bang. Gue cari lagi, dapat lagi bang, lebih luas lagi bang. Singkat cerita gue pindahan lagi, berarti udah berapa kali gue pindah ya bang ya? Udah berapa kali gue pindah. Nah udah selesai nih, saya udah pindah lah ya. Udah pindah ke tempat yang baru lah nih bang. Pas berapa minggu gue pindah ke tempat baru, gue sakit bang. Gue sakit, kejang bang gue. Kejang-kejang gitu? Gak kejang, kayak mulut gue gak bisa ngangkat. Akhirnya dibawa ke dokter, gue kena DBD. Gue bingung bang. Jadi setiap gue mau pindah tuh gue sakit bang. Ini sebelumnya gue belum cerita nih ya. Jadi kalau misalkan dari pindahan kosan dulu nih bang, gue pindah ke situ sakit, terus gue pindah lagi sakit, gue pindah lagi sakit bang. Dalam kurung waktu 1 bulan tuh pasti gue sakit, siap pindah ya bang. Nggak ngerti gue kenapa gitu kan, apa gue nggak boleh pindah-pindah atau gimana. Nah singkat cerita abis gue sakit, gue tuh lewatin tangga nih bang, walaupun ada lift kan gue lewatin tangga ya sambil olahraga. Gue ngeliat ada cewek bang, anak kecil di tangga, ngeliatin gue sambil senyum, bawa pedang. Bawa pedang, cuma ngeliatin. Gue astagfirullahaladzim, gue mikir, sebenarnya bukan anak kecil ya bang, kayak anak umur 14 tahun gitu. Ya udah lumayan dewasa lah ya, tapi perawakannya tuh kecil bang. Dia cuma senyum doang, tapi dia nggak ganggu gue bang. Terus sampai kamar, pintu kamar, gue nengok begini, kok ada lagi. Anak kecil itu? Aduh, kok gue diganggu mulu ya? Tapi gue berusaha untuk nggak menceritakan ke siapapun nih bang. Awalnya tuh gue nggak mau ceritakan ke siapapun gitu, takutnya kan pada main pada takut gitu kan. Tapi dia nggak mengganggu, dia cuman ngeliatin senyum. Gue tidur bang, di pojokan ada dia bang. Anak kecil itu lagi? Anak kecil itu lagi, cuma senyum doang ngeliatin gue. Gue pikir nih makhluk mau apa gitu loh, mau apa sama gua gitu. Dari awal gua masih hitam, sekarang sama ini bocah gitu kan. Terus tiba-tiba pas gua tidur, gua udah pules, gua tuh ngerasa raga gua kok dibawa bang. Raga gua dibawa, tuh anak kecil muncul dengan wajah yang berbeda bang. Jadi gue ngeliat dia cantik nih bang. Gue ngeliat dia cantik, gue dibawa alam dia dengan muka yang udah hancur bang. Itu posisi gue kayak tidur ya, tapi raga gue kayak dibawa bang. Nah, gue tanya, mau kamu apa? Gue bilang gitu kan, mau kamu apa? Terus dia bilang, kamu nggak bakal kenapa-napa kok. Kamu aman sama aku. Kata anak kecil itu? Tapi dengan suara imutnya dia bang. Tapi gue takut karena ngeliat muka dia. Iya, yang hancur itu ya. Gue bilang, kenapa sekarang mukanya hancur? Gue ngomong gitu. Karena ini dunia aku. Dia bilang, ini alam aku. Di saat aku di alamku, aku keluar wujud asli aku. Dia bilang gitu kan bang. Ya kan gue namanya ngeliat dia serem kan gue jadi takut ya bang ya. Kebangun dah tuh bang. Gue pikir gini, ini siapa ya? Apa mungkin kiriman lagi? Gue selalu pikir, jangan-jangan yang diomongin bokap gue waktu itu kan ngomong gini ya, ntar lagi juga kamu gak bakal digangguin lagi. Nah, feeling gue ya, apa ini bocah yang dikirim bapak gue ya? Gue sih mikirnya gitu ya bang, gue gak tahu ya, sampai sekarang gak kejawab tuh bang. So bapak gue gak ngomong apa-apa. Mungkin biar gue gak takut atau gimana gitu ya kan bang. Singkat cerita pindah, gue udah gak ada temen nih bang, temen gue udah pada nikah semua lah, gitu kan. Gue sama adek gue di situ. Adek gue emang waktu itu sempat tinggal bareng sama gue karena dia kerja kan, cewek adek gue yang itu. Terus gue hide, gue kumat bang. Tapi yang masukin gue sekarang bukannya si item itu bang. Siapa? Jadi tuh kayak orang Belanda gitu ya bang, kayak penghuni situ kayaknya dah. Orang Belanda cuman nggak ngomong bang, diem doang. Diem aja. Tapi raga gue tuh kayak dibawa bang. Nah,
gue belum cerita ya, dari awal tuh gue setiap gue kesurupan bang, itu gue nggak pernah ngerasain kayak raga gue dibawa bang. Semenjak ada anak itu, raga gue kayak dibawa bang. Maksudnya kayak lu terbang gitu? Terbang, kayak dibawa ke alam dia, gitu. Nggak lama, masuk lagi tuh anak itu bang, anak kecil itu yang gue bilang itu masuk. Temen gue bilang sih, temen kan karena gue nggak sadar ya, temen gue cerita. Jadi setiap tuh cewek masuk, tangannya begini bang, begini-gini. Siapa? Begitu. Siapa kamu? Digituin kan sama temen gue. Gue nggak bisa sebutin namanya ya, soalnya dia suka rese gitu. Suka rese ya? Suka rese gitu. Begini-gini tuh. Aku katanya Aku yang jagain dia. katanya gitu. Kamu jangan jahat-jahat ya. Tapi suara anak kecil bang. Kamu siapa? Dia nyebutin lah namanya bang, si ini gitu kan. Ya udah, kalau mau jagain dia keluar gitu kan. Akhirnya dia keluar bang. Nah semenjak gue dimasukin sama dia bang, itu gue dulu ya setiap gue habis kesurupan badan gue sakit, muntah-muntah. Semenjak dimasukin dia tuh ya biasa aja. Gue nggak ngerasain badan gue tuh kayak digebukin, cuma kayak pegel, pusing gitu doang bang. Nggak muntah. Dulu tuh gue sampai air tuh bisa muntah air tuh sampai banyak ya bang ya. Nah pas gue pindah tuh, gue lagi main kartu nih bang ceritanya bang, lagi siang-siang ya bang, lagi main kartu nih ceritanya buat teman-teman ya kan. Tiba-tiba badan gue tuh di situ panas. Gue udah ngelirik kan ke teman gue, ada dia nih, gue bilang gitu kan. Baca-baca, gue nggak mau baca bang. Gue tuh setiap dia ada dia itu gue nggak bisa berucap istighfar, nggak bisa, gue bilang istighfar nggak bisa, langsung raung lagi gue bang. Ini yang lebih parahnya gue bang, sampai temen gue semua di situ kena cakar semua. Jadi tuh bener-bener abis semua deh di sini nih. Cakaran lu? Cakaran gue katanya. Posisinya setiap gue kesurupan tuh pasti begini bang, begini katanya. Iya. Kayak apa sih, kayak makhluk siluman gitu ya, semacam siluman gitu kan. Udah gitu masuk lagi tuh bocah, bocah kecil itu. Abis si ini masuk, si hitam ya masuk nih. Nggak lama tapi bang, dimasukin lagi sama si kecil, tes. Masuk ke lu itu ulang? Beda lagi, iya benar, langsung beda lagi, langsung begini lagi. Langsung kayak gitu. Hah, siapa lagi nih? Gitu kan. Yang kemarin, katanya gitu. Yang kemarin. Oke. Oh, yang mau jagain. Ya. Dia bilang gitu, Bang. Ya udah, kalau mau jagain mau apa sekarang? Nih gituin. Ya mau di sini aja. Dia bilang gitu. Jadi setiap gue dimasukin sama dia, Bang, itu raga gue ke alam lain, Bang. Jadi gue nggak ngerasa tidur, tapi gue ngerasa dibawa jalan-jalan sama dia. Dibawa jalan-jalan sama teman-temannya. Cuman gue nggak berani ngeliat muka teman-temannya karena serem. Teman-teman kecil itu ya? Karena serem. Soalnya dia itu setiap muncul di dunia nyata, gue ngeliat dia cantik, tapi dibawa ke alam wujudin asli dia. Hancur itu ya? Jadi gue ngeliat mereka tuh ya takut sebenarnya, Bang. Cuman gue ya karena mereka baik, nggak ganggu, cuman ayo main gitu. Gue tuh seolah kayak anak kecil lagi, Bang. Kayak di dunia dia tuh gue kayak anak kecil lagi. Kita jalan-jalan, lari-lari. Seolah tuh gue kayak umur anak 13-14 tahun, Bang. Ya sambil gue nggak berani ngeliat mukanya, tapi mereka tuh memang nggak ganggu ya. Akhirnya nggak lama sadar gue, Bang. Sadar, ya udah sadar. Jadi tuh gampang sekarang, Bang, ngeluarin gue, Bang. Tinggal tuh bocah yang masuk, Bang. Oh. Cepet, Bang. Jadi makin kesini makin cepet gue digangguin sama si item ini. Karena si anak kecil itu masuk terus. Nah singkat cerita, posisinya waktu itu kita habis pulang kerja, capek. Habis jalan-jalan nih, Bang, ceritanya habis main lah ke mall gitu kan. Healing ke mall. Terus capek, tiba-tiba adalah masalah sedikit lah, problem. Marah gitu gue, posisi gue ngamuk sengamuk-ngamuknya. Di situ posisinya ada berapa orang gitu ya di tempat gue. Ngamuk lagi gue. Ngamuk, dimasukin sama orang yang berbeda lagi, Bang. Terus tapi dia ngomong gini. Gitu-gitu mulu katanya.
Emang gue ngerasa mulu di antara sadar nggak sadar tuh bang, gue dimasukin bang, kayak gue masih kayak setengah-setengah gue nya bang dimasukin sama makhluk ini bang. Dan nyebutin juga namanya bang. Saya juga jagain dia. Jagain lu? Ada berapa yang jagain dia? Katanya gitu kan. Banyak. Sebutin. Ada neneknya. Katanya gitu. Oh, ada neneknya. Siapa lagi? Situ ya, anak kecil tadi. Saya, kata dia gitu kan. Jangan bikin dia marah. Katanya gitu bang. Jangan dibikin emosi. Katanya gitu. Lah kan bukan kita. Tenangin, tenang. Pokoknya ngomongnya interaksi gitu lah bang. Akhirnya, abis dari itu ngobrol-ngobrol interaksi, maksud dia baik bang. Yang cowok bang yang masukin bang. Masuklah tuh bocah lagi. Jadi tuh gue dimasukin berkali-kali bang. Capek amat. Saking capeknya gitu loh guanya. Berkali-kali begini lagi katanya. Kamu jangan bikin emosi. Bukan kita bikin emosi orang lain, tapi kena imbasnya tuh yang di situ bang. Gitu loh. Tenangin. Pokoknya tuh ribut antara makhluk sama manusia gitu jadinya bang. Udah gitu maghrib, udah mau pulang. Karena mau azan. Iya. Kayak pulang, gak lama azan tuh. Makanya dia pulang bang. Waktu itu gue bilang, siapa ya? Apa tuh bocah yang gue lihat waktu itu? Di tangga ya? Apa ngikutin sampai atas? Nah abis itu gue kesurupan, gue capek ya bang. Gue tidur, gue bengong. Tuh bocah ada lagi bang di pojokan. Ada lagi? Lah, mati gue. Mau ngapain? Gue bilang gitu kan. Kak, gitu bang. Mau jagain? Gue bilang. Lu diam. Gue sakit takut juga lah bang, soalnya kan juga kan namanya makhluk ya, pasti gue takut ya. Jadi diam ya, tidur nih. Gue bilang, gue getak karena gue saking panik, takut. Ini ngikutin terus. Udah, pokoknya jangan ganggu. Dah, dia bilang, ya udah gue tidur tuh bang. Ternyata emang dia gak ganggu bang. Dan seterusnya kayak gitu bang. Nah singkat cerita, gue mau jalan-jalan nih bang. Ceritanya bang, gue mau jalan-jalan ke Jogja bang. Otomatis kan pengikut gue itu banyak yang ngikut. Oke. Ya kan? Jalan-jalan sampai tol adalah tol ya, tol sendirilah. Tol banyak yang angker ya bang. Sampai tol itu temen gue ngomong-ngomong kasar. Bahasa kasar semua dikeluarin. Jadi setiap ada yang nyerepet dikit, keluar binatang semua gitulah pokoknya gitu ya. Gue bilang, lu jangan ngomong aneh-aneh di sini. Gue udah bilang gitu. Laza, gitu kan. Masih nyepelein lah, gitu kan. Masih nyepelein gitu kan. Kita kan lagi di luar kota ini, nggak lagi di tempat elu, dia bilang gitu. Nah, udah nyampe Semarang nih bang ceritanya, jalan. Kita kan mau ke arah Jogja pasti lewatin tol yang baru dibuat tuh bang. Yang belah gunung ya kalau nggak salah ya. Temen gue ngomong lagi di situ bang. Ngomong lagi gara-gara diselip. Ya kan, ngomong lagi kasar. Tiba-tiba dari jendela ada psss. Apa tuh? Kayak angin bang, tapi cuma gue doang ngerasain. Gue diem, gue sepanjang jalan diem. Gue ngomong, inget jangan ngomong lagi. Gue bilang gitu. Gue diem, gue berusaha untuk tenang tuh bang sepanjang jalan bang. Tenang-tenang, pas nyampe hotel, gue ngeliat temen gue di belakangnya bang. Ada siluman macan bang. Siluman macan. Gue bilang, aduh. Gue mikir, gue berusaha untuk nggak ngomong bang. Gue sepanjang itu diem aja, pura-pura happy lah gue ya kan, pura-pura happy. Padahal tuh gue udah nggak tenang gitu, pura-pura happy. Gue udah ngerasa nggak kuat. Malamnya kita diajak jalan nih. Nah gue udah berusaha ngelupain itu bang ya, berusaha untuk ngelupain. Balik lagi ke hotel, tidur. Paginya bang, gue udah nggak kuat, udah lemah. Masuklah itu yang siluman macan itu ke gue. Oh yang ngikutin teman lo itu? Gue nggak ngerti ya dia ngomong apa. Temen gue bilang katanya kalau ngomong jangan sembarangan kamu di sini. Oke. Katanya gitu kan. Ini wilayah kami. Kayak gitu kan, ngamuk. Nah siluman macan sama bang, begini juga bang. Gini-gini.
kasur hotel kan takut ya, temen gue takut namanya kasur hotel, kita kan ganti rugi ya kan. Akhirnya ditarik, ditaruh bawah gue bang. Masuklah tuh anak kecil lagi bang. Anak kecil yang di sini nih apartemen. Nah masuk ngomong sama temen gue gini, kamu kalau ngomong sembarangan gitu bang. Gini-gini lagi, sembarangan ngomongnya katanya gitu. Orang sini marah. Terus kamu ngapain masuk? Saya dipanggil. Dia bilang gitu kan, disuruh ke sini katanya gitu. Kenapa kamu nggak ikutin? Saya takut. Lah kok setan sama setan takut ya? Gue bilang dia lebih kuat bang yang di situ ternyata bang. Makhluk itu lebih kuat daripada yang jagain gue ini. Nggak mau. Pokoknya kamu jaga omongan. Akhirnya disadarin lagi sama tuh bocah itu bang. Disadarin lagi. Gue ngeliat lagi bang, masih lihat itu makhluknya. Tiba-tiba muncul di samping gue. Astagfirullahaladzim, gue nangis. Gue nangis pokoknya. Ayo kita pulang aja. Gue pikir gitu kan. Kita pulang lewat tadi. Dia mungkin mau minta balik kali. Gue mikir, apa nih orang mau minta pulang kali? Gue bilang gitu kan. Ayo yuk. Akhirnya yaudahlah kita jalan-jalan dulu lah. Gak enak apa yang lain. Ya udah tuh akhirnya kita jalan-jalan bang ke Borobudur bang. Happy tuh, ya biasa lagi, normal lagi. Gue kan tuh selalu pura-pura buat senang walaupun gue tuh lagi digangguin gitu kan, biar mereka tuh nggak panik, nggak takut biar gitu kan. Biar suasana normal lagi lah. Iya, biar suasana tuh normal lagi. Gitu. Nah udah kita naik tuh ke Borobudur, turunnya gue izin sama temen gue mau kencing ya? Gue bilang, tunggu sini. Gue bilang gitu bang. Ditunggu, punya tunggu, nggak balik gue bang. Nggak nongol. Akhirnya dicari sama semua orang. Bang, ngeliat cewek nggak pakai ini. Gitu kan. Nggak ngeliat, saya dari tadi. Diteleponin nggak diangkat bang. Ada kali 1 jam nyari gue bang. Lu kemana itu? Nggak tahu. Ngilang. Gue tuh ngilang gitu aja bang. Gue ngilang. Akhirnya kata teman gue jalan cepet bang. Gue jalan cepet, ngeliat nih temen gue ngeliat gue jalan cepet. Itu udah pas banget gue hampir nabrak mobil bang. Hampir nabrak mobil, ditarik langsung, das. Langsung gue tuh, gue di mana? Oh, lu nggak sadar? Nggak sadar, tau-tau gue tuh udah di jalanan bang. Udah di jalanan itu. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Udah gemeteran tuh gue. Aduh, gue udah kayak ada yang mau masuk deh. Gue bilang, aduh. Langsung kan buru-buru ditarik, gue udah masukin mobil bang. Aduh, udah gemeteran kan. Gue berusaha untuk nolak, bang. Baca doa, terus di mobil disetelin ayat kursi, baca-bacaan untuk mengusir jin gitu lah ya bang ya. Gue bilang, kita pulang lewat arah tadi, coba ya, gue bilang gitu kan. Pulang lewat arah tadi, akhirnya bener bang. Apa tuh? Dia mau pulang bang. Oke, si macan yang itu. Dia ngikut minta pulang bang ternyata bang. Dia ngikutin, dia minta pulang. Akhirnya kita lewat, gue masih ngeliat dia ada. Gue bilang, kayaknya dia mau pergi deh. Udah, kita udah nyampe tol nih bang. Dia mau pergi deh. Ya udah baca-baca lagi kayak teman gue kan. Dia pergi, teman gue nyeletuk, bau bangke nih. Bau bangke. Jangan ngomong, satu mobil diem semua bang. Gue nyium bau bangke yang busuk banget bang. Satu mobil nyium semua. Gue tanya, nyium? Begitu temen gue. Gue kan di belakang ya. Diem, selama 10 menit baunya nggak hilang bang. Kita coba buka pintu keluarin. Nggak hilang bang. Kalau emang di tol itu ada bangke apa, kita kan tutup mobil bang. Ketutup bang. Masa bisa masuk sampai nyengat gitu dalam waktu 10 menit. Lama itu? Lama. Itu satu mobil kita diem semua. Baca-baca, nggak ada ngomong sama sekali. Nggak ada obrolan sama sekali, saking takutnya bang. Nah temen gue tuh langsung, ya Tuhan, gue salah apa ya Tuhan, mohon maaf, apa kayak gitu-gitu bang. Nah sampailah kita di Semarang. Karena udah malam, kita nginep nih bang di Semarang bang. Pas di Semarang gue sakit lagi bang. Sakit lagi. Gue bilang, gue pengen muntah nih. Gue pengen muntah kira bang gue bang. Muntah dicoba diurutin, coba dikerokin sama temen gue, nggak sembuh bang, diobatin nggak sembuh. Yaudah besok kita pulang ya, dia bilang gitu kan. Udah kita pulang, pas pulang itu masih normal tuh bang, cuman gue tuh diem aja. Gue tuh udah bilang, pokoknya kita mau pulang, jangan ada ngomong aneh-aneh, gue udah capek.
Gue bilang udah capek, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh diem aja, sepanjang jalan pada diem aja udah bang. Nyampe lah gue di rumah. Pas nyampe rumah, berapa hari kemudian masuk lagi tuh si hitam itu bang. Aduh gue bener-bener udah lelah, bener-bener udah lelah bang. Tapi nggak lama, paling cuma sekitar 10 menit. Karena ternyata yang masukin gue, yang jagain gue yang cowok ini bang, itu lebih kuat bang, tenaga lebih kuat lah ilmunya mungkin ya, gue kagak tahu, kagak ngerti gitu, lebih kuat gitu. Jadi kehantam terus bang, dia akan dipentalin terus gitu aja, dipentalin terus. Dibilang gini dalam raga gue ya, mimpi gue, abis normal kan gue pasti kan tidur ya bang, capek kan tidur, dimimpin sama dia gini, masih ada saya kamu aman, dia bilang, tapi jangan pernah kamu panggil namanya. Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan gue cerita nih ke orang-orang, misalkan ke temen gue sebutin namanya bang, dia kesenangan gitu. Jadi dia masuk langsung cepet, dengan langsung tek, masuk gitu ke badan gue. Makanya gue pikir, oh berarti yang diomongin, yang gue mimpiin dia si cowok ini yang bukannya si hitam ya, si cowok ini benar. Gue nggak boleh nyebutin nama dia satu kata pun. Yang harus yang siapapun nggak boleh nyebutin bang, siapapun, gue pun nggak boleh nyebutin. Kalau sampai kesebut, dia kepanggil bang. Oke. Nah, singkat cerita, waktu itu gue lagi emosi, gue kesel, gue capek, adalah yang bikin gue emosi lah ya bang. Gue udah capek kayak gitu terus. Udahlah panggil lah nih si hitam. Lu gituin. Gue panggil bang. Gue udah capek, gue bilang gue lagi puyeng banget, pokoknya ada satu masalah lah bang gitu kan. Gue sebut namanya, nama dia. Udahlah gue kesel nih, mana nih si hitam, gue bilang gitu kan. Dalam hitungan detik bang, tas masuk lagi bang. Posisinya gue sendiri bang, gue sendiri bang. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Gue bener-bener nggak tahu apapun yang terjadi sama gue. Posisinya malam, pas gue bangun, kamar gue berantakan semuanya bang. Lu nggak sadar tuh ya? Nggak sadar. Itu kamar gue tuh berantakan. Sampai ada gue lihat tuh pisau jatuh. Pisau jatuh. Mungkin kan kalau gue panggil namanya dia nih bang, dia kan pengen ngambil gue. Itu mungkin ini dia kali. Wah pas banget nih. Jadi ada pisau bang. Mungkin ya. Tapi kan karena gue ada jagain, dua makhluk ini nih, ada yang jagain, jadi gue aman bang, jadi gue gak kenapa-napa gitu loh. Singkat cerita, gue udah ngerasa capek banget, gue nangis, gue sholat. Temen gue bilang lagi, ayo yuk kita ruqyah lagi, katanya gitu kan. Dicarilah ustadz tuh, carilah ustadz. Nah kebetulan nih ustadz ini gak bisa ngeliat dia bang, cuma dia bisa ngobatin. Dia bilang yang bisa melihat jin itu emang sudah kodratiyah katanya gitu, yang udah dimilikin. Dia bilang, tapi kamu harus bisa melawan kalau kamu emang merasa keganggu, dia bilang gitu kan. Tapi saya emang selama ini nggak bisa lihat, tapi saya cuma bisa mengobatin. Akhirnya singkat cerita gue di ruqyah, dibacain. Dia megang satu benda bang, satu benda sambil baca-baca ayat. Gue posisinya udah wudhu lah, udah pakai mukena gitu ya. Dia megang ini, gue nih bang belakang bang, diginiin bang, pakai kayu deh kalau nggak salah, apa sapu lidi gitu. Ditarik dari bawah ke atas, gue muntah langsung bang. Itu air 1 ember keluar semua bang. 1 ember keluar semua, gue nangis-nangis, sadar ya bang, gue sadar ya bang. Gue ngerasa tuh pas di ruqyah itu, gue tuh ngerasa ngebrontak gitu. Ngebrontak, sakit, panas yang gue alamin, sampai gue udah gak kuat lagi. Gue bilang, gue kerasa tuh badan gue tuh panas gitu. Aduh panas, gue bilang, panas. Baca istighfar, dia bilang dalam hati. Gak bisa. Pas di ruqyah tuh ya? Gak bisa, gue sama sekali gak bisa nyebutin kata istighfar bang, sama sekali. Gak bisa, sebut, dia bilang, gak bisa. Akhirnya ditenangin, tenang, baca sebut, baru bisa gue sebut. Astagfirullahaladzim, muntah langsung gue bang. Muntah air tuh hampir seember kayaknya bang, banyak banget, banyak-banyaknya bang. Nah,
Bayanginnya geli gue. Mau tahan di ember. Oke, lanjut Kak. Nah, abis itu gue pulang, gue udah otak gue udah kemana-mana ya. Apa dia bakal ngikut gue lagi ya? Gue salah lagi manggil dia gitu kan. Bodohnya gue tuh manggil dia gitu. Apa dia bisa nggak sih nggak ngikutin gue terus, ya kan? Ya udahlah. Akhirnya gue coba tenang, gue berusaha untuk jadi awal kan gue orangnya kan bawel ya bang, ceria gitu. Semenjak ini tuh gue jadi orangnya tuh yang lebih diem. Oke. Jadi tuh gue lebih tertutup jatuhnya bang, lebih tertutup lah gitu. Jadi lebih diem sama semua orang gitu. Mungkin orang yang nggak kenal gue mungkin mikirnya gitu, banyak diem gitu kan. Kayak jutek ya kelihatannya. Jutek kelihatannya, cuman ya gue berusaha untuk takutnya mereka nggak senang sama gue, aneh ngeliat gue aneh atau gimana gitu kan. Ya gue diem aja lah, berusaha untuk tertutup dari apapun. Sampai sekarang tuh gue, sampai teman-teman gue yang dulu nemenin gue udah nggak ada. Udah pada mungkin dia takut atau gimana, jadi menjauh. Semuanya tuh menjauh gitu loh. Ya udahlah, gue mikir, udahlah, gue udah capek kayak gini. Akhirnya gue bilang Pak Ustadz ya Pak, bisa nggak datang ke tempat saya, bersihin nih ruangan saya. Ya datang ada tuh dia, gue diurukia lagi nih bang. Begitu lagi bang, diurukia lagi, dia bilang, dia ceramahin gue, kamu mesti rajin-rajin sholat, katanya. Jangan tinggalin sholat, soalnya semakin kamu males, dia semakin dateng. Dia bilang gitu. Ini untuk kepercayaan masing-masing ya bang ya. Gak bisa di ini, karena gue muslim kan emang harus sholat gitu kan. Akhirnya pokoknya dibacain satu ruangan gue lah gitu, tempat tinggal gue. Tapi itu anak kecil itu nggak hilang. Anak kecil itu tuh ya. Anak kecil itu sama yang cowok itu nggak hilang. Gue ngeliat lagi, lah kok ada lagi nih bocah, gue bilang. Ini dari mana dia gitu kan. Gue tanya kan akhirnya, dari mana? Gue bilang gitu kan. Dari sini. Orang sini. Gue mikir orang sini. Makhluk sini. Dia bilang gitu bang. Dia bilang makhluk sini bang. Cuma sih gue feeling gue tuh dari bapak gue. Itu kan yang buat jagain gue. Gue feeling gue sih gitu. Tapi gue gak tahu ya. Soalnya tuh baik gitu kan. Nah udah dibacain tuh dia gak datang lagi bang. Si item itu tuh udah jarang datang. Soalnya mungkin udah ditutup kali ya sama Pak Ustadz itu bang. Soalnya auranya pun langsung berbeda bang. Auranya langsung berbeda. Jadi setiap gue emosi itu yang masuk tuh bocah itu. Nggak ada dia lagi si bang. hitam ini udah nggak jarang udah masuk. jarang banget. Mungkin udah bisa 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, udah mulai longgar nih bang. Tuh bocah itu yang selalu masukin gue terus. Jadi setiap gue emosi, ada teman-teman gue emosi, gue udah muka gue pokoknya udah beda lah bang. Kata temen gue tuh muka lu tuh kayak setiap kesurupan ya. Ya beda. Beda, mukanya tuh beda. Gelap muka gue. Gelap terus nyurang gitu bang gue katanya. Serem lah kata teman-teman gue gitu kan. Gue udah ngeliat kok. Ya ngeliat kan? Ya mulutku udah ngeliat ya. Setiap emosi tuh anak kecil lagi yang masuk, tuh anak kecil yang masuk. Tapi dia tuh nggak pernah ngomong dia berasal dari mana. Gue sampai sekarang tuh masih teka-teki nih makhluk tuh dari mana gitu. Kenapa dia mau nolongin gue? Apa mau feeling gue bener gitu loh bang. Tapi kok dia baik banget sama gue gitu kan. Tapi setiap dia dibacain doa gitu, misalkan di setel musik atau apa, anak kecil ini tuh nggak takut bang. Istilahnya kayak jin muslim lah. Iya. Lu setel ayat-ayat musik ayat-ayat Al-Quran gitu. Dia nggak takut. Ayat Al-Quran, cuman dia tenang sambil gini-gini. Iya. Kayak gitu bang. Terus aja kayak gitu. Gue udah mulai tenangan, dibikin emosi lagi. Itu lah emosi gue, posisinya emang gue lagi bener emosi banget. Gak tau kenapa ya, semenjak ada si item ini tuh gue tuh emosi dikit bang. Itu gue tuh kayak bener-bener gue bakal ngamuk nih. Gue bakal ngamuk gitu loh. Tiba-tiba ngamuk lagi, ada teman-teman gue, si item ini mau masuk bang. Udah ketawa, masuk lagi tuh yang cowok itu. Masuk lagi cowok tuh. Gak bakal bisa masuk kamu. Kayak gitu. Jadi udah dialangin lah bang. Udah dihalangin supaya gue gak diganggu lagi sama si item itu bang. Kayak gitu bang. Jadi gue sekarang ya
udah aman lah, misalnya udah kayak ada yang jagain, udah ada yang ini bikin tenang kayak gitu. Cuman mungkin kalau gangguan-gangguan yang ngeliat yang lain mah pasti ada lah ya bang ya. Iya. Itu cuman intinya kalau misalkan pergi sama gue tuh hati-hati aja. Nah tadi Za, pas pertama lu ketemu sama si sosok yang hitam nih, hitam gitu kan, itu lu maksudnya awalnya itu apa lu ngata-ngatain dia, maksudnya kayak gue penasaran nih sama yang ada di penghuni sini gitu, apa tiba-tiba dia nongol gitu aja tuh? Enggak, gue awal-awal tuh memang nggak mikir ke situ bang. Iya, di apartemen yang lama ini ya. Soalnya kan dari awal tuh gue mungkin memang disambut. Ya kan gue mikir cuma disambut bang gitu kan. Pertama yang gue bangku digeser, gue ngeliat si Mbah Kunti gitu kan. Mungkin tuh yang di terowong sana mau nyambut gue juga nih. Emang gue belum lama di situ bang, pas ngeliat si item itu belum lama bang. Nggak ada pikiran buat siapa sih gini-gini, nggak ada. Iya, dan lu pikir nggak bakal ganggu, ternyata itu parah banget ya. Nggak bakal ganggu, ternyata itulah awal mula gue dibikin gila bang, kayak gitu loh, kayak dibikin gila gitu. Nah itu apartemen itu sendiri itu maksudnya unit itu diisi full atau emang beberapa aja tuh yang ngisi itu? Nah jadi apartemen itu emang sepi bang. Sepi ya? Sepi banget, jadi samping gua kosong, cuman depan gua doang. Tapi gua nggak tahu ya di ujung sana ya. Cuma emang samping kanan gua tuh kosong banget itu bang. Nah posisinya gua itu, jadi ini lift nih bang. Iya. 1, 2, 3 kamar gua di situ. Oke, setelah masuk lift ya? Iya, nggak jauh dari lift gitu. Dan apartemen itu pas lu di situ itu bener-bener kayak lu langsung berubah gitu? Berubah bang, berubah total yang tadinya. Apa enggak? Sebelum lu masuk apartemen itu apa bang? Lu sering kesurupan? Apa emang pas masuk ke apartemen itu langsung yang tadi lu cerita itu tuh? Awal tuh gue kalau kesurupan sih gue nggak pernah sih bang. Pernah sih waktu kecil, ya kan waktu kecil gitu. Tapi ya, udah nggak pernah lagi bang gue. Nah pas mulai lagi di situ tuh? Mulai di situ itu udah bener-bener parah bang. Sampai hampir setiap hari bang. Sampai capek gue udah bener-bener, tubuh gue tuh udah bener-bener udah kayaknya gue udah ngikut aja lah sama dia. Tadinya gue mikir gitu, udahlah gue ikut aja kali ya. Mau dia apa, gue udah capek. Kayak gitu, baik gue ikut dia lah daripada mau dia apa, daripada gue mati konyol, kayak ikut dia lah. Gue selalu mikir kayak gitu bang, tadinya bang. Tapi bapak gue selalu ngikutin, gak bakal dia bisa ngambil, tenang aja. Iya. Kayak gitu bang, gak ada makhluk yang bisa ngambil kita kecuali Tuhan, kata betul, bapak dia gitu. emang punya tugasnya emang ganggu manusia gitu kan, sampai akhir zaman nanti gitu kan, Iya, tugasnya bener. dia. Nah itu mungkin si hitam itu jomblo kali ya, karena dia suka sama cewek cantik sob. Iya nggak sih? Apa karena itu kali ya? Mungkin kalau lu cowok dia nggak digodain. Itu mah beda alam kali Iya ya. beda alam ya. Nah itu pas lu kesurupan si hitam itu ya, itu lu ngerasanya bener-bener nggak sadar, apa emang lu sadar tapi kayak dikontrol gitu? Gue awal tuh setengah-setengah sadar bang. Awalnya nih? Awalnya kayak dikontrol bener. Awal setengah-setengah sadar, jadi keluar masuk gitu. Nah lama-lama tuh dibikin nggak sadar sama dia sampai berjam-jam. Itu gue kesurupan bukannya semenit, bukan 5 menit 10 menit ya bang, berjam-jam. Ya. Berjam-jam karena memang nggak ada yang orang yang bisa. Jadi lama gitu. Dan dia sampai bilang mau munyain lu tuh, maksudnya dia punya saya gitu. Iya, dia mau ngambil gua karena waktu gue belum ngomong ya. Iya. Yang orang itu bilang yang gua ke Ustadz itu dia tuh suka sama kamu. Oh, si hitam itu kan bener. Dia Si suka hitam berarti sama jomblo kamu. ternyata sob. Oke, Dia mau ngerti dia ngambil sama cewek kamu. cantik ya. Iya, dia mau bawa gua ke alam dia gitu bang. Ya itu kan makin yang bikin gua stres tuh karena itu bang. Nah, sekarang nih sampai lu duduk di bangku ini, itu si hitam itu masih ada gak sih? Maksudnya ketika ada lah di flashback ke belakangnya itu, masih sering ganggu lu maksudnya? Udah enggak sih. Udah enggak ya? Sebenarnya udah enggak ya. Kalau mungkin ganggu ya, gua nggak tahu lagi dah bang. Apa gua ikut sama dia? Jangan dong. Ya iya, gue juga nggak mau lah ya. Kita kan namanya orang kan mau hidup ya sehat-sehat aja gitu, lempeng-lempeng aja. Namanya alam lain kan, ya bukan guanya yang diambil, pasti keluarin gua lah. Iya. Istilahnya kayak gitu bang. Ih, serem ya. Ini bener-bener sepi ya. Jadi gimana? Mau tinggal di apartemen? Dan itu apa ya? Gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Udah gokil sih ceritanya. Sampai apa ya? Udah pokoknya gokil sih. Si hitam itu. Ya kembali lagi ya Mbak Eza ya.
ya dia emang tugas dia mengganggu kita. Mengganggu Gitu. kita. Terus tugas kita melawan mereka. Betul. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi adalah gibah misteri. Kita gibahin dia. Pengen misteri. Nah, iya aja. Kemarin kan kita sempet naik Gunung Sumbing nih sama anak-anak ya. Benar. Bulan kemarin ya. Dan itu kita ngalamin kejadian horor ya. Iya. Dari semua anak-anak ngerasain gitu. Kebetulan ya banyak yang peka-peka gitu. Dan Banyak. Eja sendiri pun ngerasain sob. Dan ini cerita serem banget sih. Dan mungkin di next cerita kita bawain ceritanya ya. Karena waktu juga nggak cukup. Gua punya baterai standby cuma 1 gitu kan. Mungkin di next waktu ya. Siap. Oke. Nah, nih Mbak Iza, punya pesan-pesan nggak Mbak Iza buat teman-teman nih di rumah nih? Setelah apa yang udah lu alami lah kemarin-kemarin tuh. Ini buat teman-teman ya. Pertama, kalau misalkan memang ada yang seperti hal kayak gua alamin gitu, usahakan tuh dilawan. Jangan sampai tuh kayak nyerah gitu aja. Jangan sampai kita tuh mau kayak dibawa sama mereka gitu aja. Karena istilahnya kan manusia itu lebih sempurna daripada makhluk yang nggak kasat mata gitu. Udah gitu, kita kemanapun, dimanapun itu ngomongnya harus dijaga. Jangan sampai kita ngomong sembarangan, kita nggak boleh ngomong asal nyebut, asbun lah istilahnya kayak gitu. Kalau temen ada yang bisa kenanya ke temennya jatuhnya, bukan ke kalian. Harusnya sih gitu ya. Oke. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Mbak Eza ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi kembali lagi, setiap gangguan setan itu adalah tugasnya mereka. Jadi tugasnya kita bukan melawan ya, tapi mencoba bertahan gitu. Karena sampai nanti akhir zaman nanti, ya itulah mereka menggoda kita. Jadi kita kuatkan Islam, iman, dan imun. Kalau zaman sekarang ya ada imunnya nih. Jadi ya perbanyak baca doa, sholawat, dan selalu tetap ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Eza ya. Oke. Next mungkin kita cerita masalah Gunung Sumbing. Siap. Oke, dadah.